Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu guru yang soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wudhu. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu memenuhi tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan ketentuan berwudu dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, mempraktekkan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Anak ibu guru yang soleh-solihah, secara bahasa, wudu adalah bersih dan indah. Sedangkan secara istilah, wudu adalah membasuh bagian badan tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu merupakan syarat sahnya sholat, sehingga apabila ingin mengerjakan sholat tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholat yang dikerjakan menjadi tidak sah atau sia-sia. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui sebelum melakukan wudu, di antaranya syarat berwudu, rukun berwudu, sunnah berwudu, dan yang membatalkan wudu. Syarat-syarat berwudu. Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah tertentu. Nah, agar wudu kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Di antaranya yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau cukup dewasa, atau mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Maksudnya, jadi kita berwudu harus menggunakan air yang bersih dan suci. Kalau air yang kotor tidak dapat digunakan untuk berwudu ya anak-anak. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, itu tadi syarat yang harus kita penuhi sebelum berwudu. Selanjutnya, rukun wudu. Rukun wudu merupakan hal-hal yang harus dilakukan ketika berwudu. Kalau ada salah satu rukun yang terlewatkan, maka wudunya jadi tidak sah. Ada 6 rukun wudu. Yang pertama, niat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Jadi, jika melakukan wudu itu harus berurutan gerakannya.
tidak boleh tidak berurutan. Jadi, setelah membasuh muka, itu tidak boleh langsung kepala, tangan, terus kaki. Itu tidak boleh ya, harus urut gerakan demi gerakannya. Sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah hal-hal yang boleh dilakukan menyertai rukun wudhu yang harus dilakukan tadi. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan pahala lebih jika kita mengerjakan sunnah-sunnah wudhu. Adapun sunnah-sunnah wudhu yaitu yang pertama membaca bismillah. Bisa dibaca sebelum kita melakukan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berwudhu. Yang kedua, membasuh dua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh hidung. Yang kelima, mengusap daun telinga. Yang keenam, mendahulukan bagian kanan. Dan yang ketujuh, berdoa setelah wudhu. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Jika hal-hal ini bisa terjadi setelah kita berwudhu, maka wudhunya batal dan harus diulangi. Adapun yang dapat membatalkan wudhu yang pertama, buang angin, yaitu yang keluar dari dubur atau yang bisa kita sebut dengan kentut. Yang kedua, buang air kecil atau besar. Yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Dan yang keempat, hilang akal, misalnya tidur, pingsan, dan gila. Lalu bagaimana makan dan minum? Apakah itu bisa membuat wudhu kita batal? Tidak ya anak-anak. Jadi setelah kita berwudhu, lalu kita makan atau minum, wudhu kita tetap sah atau tidak batal. Cukup dengan berkumur-kumur, lalu kita bisa melaksanakan sholat seperti biasa. Baiklah anak-anak, ibu guru yang soleh-solihah, itu tadi beberapa ketentuan dari berwudu. Setelah menyimak video ini, ibu guru harap anak-anak bisa mampu menyebutkan apa saja syarat, rukun, sunnah, dan yang membatalkan wudu. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.